Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Filza Akilah dengan NPM 2081100040. Saya akan menjelaskan tugas proposal seminar psikologi Islam dengan judul Pengaruh Istiqomah terhadap Psikologis Mahasiswa, dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan SPSI, MSI. Islam merupakan sebuah agama yang rahmatan lil alamin, di mana agama tersebut memadukan antara dua dimensi, yakni dimensi akidah dan dimensi syariah. Islam mengandung dua hal penting. Yang pertama tauhid, yang kedua taat. Kedua ini tidak bisa dipisahkan. Yang menyatu dalam tujuan dan satu bentuk amalan, yang berarti bahwa amalan dan ketaatan merupakan hasil dari istiqomah yang harus disesuaikan dengan keimanan dan keyakinan. Istiqomah mendorong seorang muslim untuk lebih konsisten dalam menjalankan hidupnya, seperti ibadah, pola hidup, dan bagaimana cara bertindak menghadapi sesuatu. Jika seseorang memiliki sifat istiqomah dalam dirinya, maka dia mampu menempatkan dirinya pada tempat yang benar. Sebagian golongan mengatakan bahwa istiqomah hanya dalam hal materi, etika, dan sosial. Dalam masalah agama tidak perlu istiqomah. Ini sangat bertentangan dengan ayat dalam Al-Quran surat Hud yang memerintahkan untuk istiqomah dalam ajaran agama dan ulama. Sementara psikologis adalah sebuah ilmu yang berisi tentang perilaku atau aktivitas manusia. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Begitu juga dengan aktivitas, bisa aktivitas motorik maupun emosional. Secara tidak langsung, psikologis ini sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak maupun menyikapi masalah. Nah, jika seseorang memiliki psikologis yang bagus, maka bagus pula lah dia berperilaku dan bagus juga dalam menyikapi suatu masalah. Jika seseorang memiliki sifat istiqomah dalam hidupnya, maka dia cenderung memiliki psikologis yang lebih stabil ketimbang dengan orang yang tidak memiliki sifat istiqomah dalam dirinya. Sebab orang yang memiliki sifat istiqomah akan menjalani hidupnya lebih konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang ia terapkan dan ia pelajari. Hidupnya akan lebih teratur dan terarah, apalagi dibarengi dengan ibadah yang konsisten. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada psikologis mahasiswa yang beristiqomah. Banyak kita lihat mahasiswa sekarang tidak memiliki sifat istiqomah dalam hidupnya. Ini berpengaruh terhadap psikologis dan pola hidup mahasiswa tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa berpengaruh sifat istiqomah terhadap psikologis mahasiswa. Berdasarkan latar permasalahan tadi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh istiqomah terhadap psikologis mahasiswa, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk fokus penelitian. Apakah psikologis mahasiswa itu dipengaruhi oleh adanya istiqomah dalam dirinya? Sementara tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh istiqomah terhadap psikologis mahasiswa. Dengan ini diharapkan mahasiswa mengetahui bagaimana cara menerapkan istiqomah yang baik. Penelitian ini
juga secara tidak langsung membantu mahasiswa dalam memperbaiki pola hidup dan menstabilkan psikologis mahasiswa. Secara epistemologi, istiqomah adalah tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, sikap, dan niat. Atau pendek kata, yang dimaksud dengan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan menurut Waryono tahun 2005 halaman 23. Jelasnya, istiqomah bisa diartikan senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh godaan dalam medan yang diemban seseorang, meskipun tahapan tokoh sentralnya mengalami perubahan. Itulah manusia muslim sesungguhnya, selalu istiqomah dalam sepanjang jalan dan di seluruh tahapan. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14. Sedangkan secara terminologi, istiqomah bisa diartikan dalam beberapa pengertian berikut. Seperti menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia ditanya tentang istiqomah, dia menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam buku Al-Iyas, Ismail menyebutkan bahwa indikator keistiqomahan seseorang yaitu apabila seseorang konsisten dalam 4 hal, yakni pertama, konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid. Kedua, konsisten dalam menjalankan perintah maupun berupa menjauhi larangan. Ketiga, konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, baik waktu lapang maupun waktu susah. Nah, sementara psikologis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata physe atau psikis yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan menurut Sarwono tahun 2014. Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat dikaji secara empiris, maka kajiannya bergeser pada gejala-gejala jiwa atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, yang dikaji adalah gejala jiwa atau tingkah laku. Menurut Nur Salim dan Purwoko tahun 2009, dinamika psikologis adalah proses dan suasana kejiwaan internal individu dalam menghadapi dan mensolusi konflik yang dicerminkan oleh pandangan atau persepsi, sikap, dan emosi serta perilakunya. Aspek-aspek psikologis. Menurut Kartono tahun 2003, proses kehidupan psikis manusia diikuti oleh 3 aspek psikologis, yaitu aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan, dan aspek kemauan atau hubungan intrapersonal. Yang pertama itu aspek kognitif. Dalam kehidupan manusia, proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu. Sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Apabila seseorang mempersepsi orang lain atau apabila suatu kelompok mempersepsi orang lain dan memasukkan apa yang dipersepsi itu merupakan keadaan kategori tertentu. Yang kedua ada emosi. King tahun 2007 mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan rangsangan fisiologis seperti denyut jantung yang cepat, pengalaman sadar seperti memikirkan keadaan jatuh cinta dengan seseorang, dan ekspresi perilaku seperti sebuah raut wajah cemberut.
Yang selanjutnya ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua atau lebih orang yang memiliki pola interaksi yang konsisten, itu menurut Lestari tahun 2010. Proses pemenuhan kebutuhannya, manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan yang dimiliki oleh manusia seperti kebutuhan fisiologis, makan dan minum, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dari orang lain, kebutuhan itu mempengaruhi hubungan. Karena dengan kebutuhan kita tidak lepas dari orang lain. Karena kodrat kita sebagai makhluk sosial, di mana pola interaksi sosial itu menurut Sobur tahun 2003. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode kualitatif di mana saya melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa jurnal. Sementara variabel yang saya gunakan adalah istiqomah dan dinamika psikologis mahasiswa, yang dimana menurut Waryono tahun 2005, secara epistemologi istiqomah adalah tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji, baik yang berkaitan dengan pengucapan, perbuatan, sikap dan niat. Atau pendek kata, yang dimaksud dengan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Nah, istiqomah ini sendiri memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid. Yang kedua itu konsisten dalam menjalankan perintah maupun berupa menjauhi larangan. Yang ketiga itu konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan baik dalam waktu yang lapang maupun dalam waktu yang sempit. Sementara menurut Walgito, psikologis adalah satu ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian luas yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak. Demikian juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Di samping aktivitas motorik, juga termasuk aktivitas emosional. Nah, psikologis ini memiliki beberapa aspek kognitif, aspek emosi, dan aspek hubungan interpersonal. Dalam penelitian ini termasuk model konsep manusia berdasarkan pribadi hidup dalam atau dengan Islam. Karena dalam istiqomah dapat mempengaruhi psikologis manusia untuk mahasiswa. Semakin baik istiqomah, maka semakin baik pula psikologis mahasiswa tersebut. Karena istiqomah ini tegak lurus dan berpegang teguh serta konsisten dalam menjalani hidupnya, dalam mengatur hidupnya. Dan ini termasuk ke dalam pola komplementasi, karena antara agama dan sains saling melengkapi. Terbukti jika mahasiswa yang beristiqomah memiliki psikologis yang cenderung lebih. Kelas, sekian penjelasan saya mengenai proposal yang saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.